Bayangkan sebuah keputusan strategis yang bukan hanya menentukan jenis pesawat tempur yang dibeli, tetapi juga arah kekuatan udara Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik kawasan Indo-Pasifik, satu nama kembali muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian, F-15EX. Nasib kelanjutan akuisisi pesawat tempur ini kembali mengalami perubahan kecil, namun memiliki dampak yang cukup signifikan. Meski belum ada keputusan final, arah prosesnya kini mulai terlihat semakin jelas. Hal ini tercermin dari Letter of Request terbaru yang dikirimkan Indonesia kepada Amerika Serikat, dengan subjek yang secara spesifik menyebutkan F-15. Dokumen ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia masih menempatkan F-15EX sebagai kandidat utama dalam program modernisasi kekuatan udara nasional. Artinya, opsi ini belum ditinggalkan, melainkan terus dievaluasi secara mendalam. Dari sisi Amerika Serikat, proses administratif juga terus bergerak. Pemerintah AS telah beberapa kali menerbitkan Letter of Offer and Acceptance (LOA) sebagai bentuk kesiapan melanjutkan penawaran. Namun, LOA tersebut tidak hanya diterbitkan satu kali. Revisi dan penyesuaian dilakukan berulang kali untuk menyesuaikan dengan permintaan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua negara masih berada dalam tahap penyelarasan pandangan, mencakup aspek teknis, operasional, hingga mekanisme dukungan jangka panjang. Proses negosiasi yang berulang ini bukan tanpa alasan. Sejumlah isu krusial masih harus dipastikan sebelum Indonesia dapat mengambil keputusan final. Di antaranya adalah detail konfigurasi pesawat, jaminan keberlanjutan sistem persenjataan dan alutsista dalam jangka panjang, serta kepastian pasokan suku cadang. Faktor-faktor tersebut sangat penting, terutama mengingat pengalaman masa lalu Indonesia yang pernah menghadapi embargo dan keterbatasan dukungan dari Amerika Serikat. Pemerintah tentu tidak ingin risiko serupa terulang pada aset pertahanan strategis seperti F-15EX. Selain itu, aspek transfer teknologi juga menjadi sorotan utama. Indonesia ingin memastikan bahwa akuisisi bernilai besar ini memberikan manfaat jangka panjang bagi industri pertahanan nasional. Harapannya, pembelian F-15EX dapat membuka peluang peningkatan kemampuan perawatan dalam negeri, penguasaan teknologi, serta alih keahlian yang memungkinkan Indonesia semakin mandiri dalam pengoperasian dan pemeliharaan pesawat tempur modern. Konfigurasi pesawat juga masih menjadi topik pembahasan utama. Indonesia menginginkan F-15EX dengan kemampuan penuh, mulai dari sistem avionik modern, akses ke persenjataan canggih, hingga integrasi optimal untuk operasi di kawasan Indo-Pasifik. Namun, tidak semua konfigurasi tersebut dapat langsung disetujui, mengingat adanya kebijakan pembatasan ekspor dan pertimbangan geopolitik dari pihak Amerika Serikat. Karena itulah, proses penyesuaian LOR dan LOA terus berlangsung hingga titik temu dapat dicapai. Akuisisi F-15EX memang masih berada dalam tahap negosiasi, tetapi jelas bukan dalam kondisi stagnan. Jika seluruh aspek dapat disepakati, F-15EX berpotensi menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Indonesia di masa depan. Hingga saat itu tiba, keputusan akhir masih menunggu hasil dari negosiasi panjang dan kompleks ini. Bagaimana menurut kalian, apakah F-15EX layak menjadi pilihan utama Indonesia? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.